Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bimo Cahya Mardani, NIM J410-17001. Di sini saya akan menjelaskan tentang kejadian kopi Mirna yang ada di Senayan, Jakarta, yang di situ kasus keracunan dari sianida. Oke, sianida itu adalah zat yang mengandung racun yang mematikan, berbentuk natrium sianida, NaCN, potasium sianida, KCN, dan hidrogen sianida. Dan sianogen klorida, CNCI, memang yang sangat mematikan. Namun ribuan senyawa yang disebut nitrit mengandung gugus sianida namun tidak beracun. Singkatnya, racun ini mencegah sel tubuh menggunakan oksigen untuk menghasilkan molekul energi. Di dalam racun ini ada suatu senyawa kimia yang disebut ion sianida atau CN-. Senyawa ini bisa mengikat atom besi dalam sitokrom C, oksidase yang ada di dalam sel mitokondria. Ya, racun ini bertindak sebagai inhibitor enzim irreversible ya, atau mencegah sitokrom C oksidase yang ada di dalam sel mitokondria melakukan tugasnya untuk mengangkut oksigen menjadi pembawa energi. Tanpa kemampuan menggunakan oksigen, sel mitokondria tidak dapat menghasilkan pembawa energi. Padahal jaringan seperti sel otot, jantung, sel saraf membutuhkan pembawa energi ini. Jika tidak, seluruh energi yang akan habis bila sejumlah besar sel kritis mati, manusia akan mati. Itu yang menyebabkan Mirna Solihin mati. Sederhananya, racun ini membuat tubuh Anda tidak bisa menggunakan oksigen yang sangat Anda butuhkan. Oke. Gejala yang ditimbulkan dari keracunan sianida, pertama itu lemas, bingung, tingkah lakunya aneh, lalu kantuk yang berlebih, koma hingga sesak napas, sakit kepala, pening, dan sebagainya. Yang paling parah bisa terjadi serangan jantung yang bisa terjadi bersamaan bila keracunan sianida dalam jumlah yang tinggi. Yang kedua, biasanya orang yang keracunan sianida secara tiba-tiba dan langsung akut seperti pada kasus kopi Mirna. Efeknya dramatis. Korban akan langsung terkena serangan cepat, menyerang jantung, menyebabkan korban pingsan. Bisa juga racun sianida ini menyerang otak yang mengakibatkan kita bisa koma. Ketiga, keracunan sianida akibat efek jangka panjang atau faktor akibat lingkungan biasanya tidak mendapat serangan yang akut. Kulit orang yang terkena keracunan sianida biasanya berubah warna menjadi merah muda atau merah ceri yang aneh akibat oksigen yang tidak bisa sampai ke dalam sel dan tetap tinggal di darah. Orang tersebut akan bernapas dengan sangat cepat dan bisa jadi memiliki detak jantung yang sangat cepat atau malah melambat down. Terkadang napas orang yang keracunan sianida berbau seperti almond pahit. Oke, jadi makna yang bisa diambil dari kasus keracunan kopi sianida itu, keracunan sianida akibat efek jangka panjangnya itu dapat menyebabkan serangan jantung, penyakit jantung dan beberapa gejala seperti lemas, tingkah lakunya agak sedikit aneh, dan kantuk yang berlebihan, orangnya suka ngantukan gitu, dan bahkan gejala yang paling fatal, orang bisa koma, yang menyebabkan ya ujung-ujungnya bisa mati, meninggal. Ya, jadi sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 133 sampai dengan 134, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha al-samawatu wal ardu idat lil muttaqin, yang artinya dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhan dan kepada surga yang luas seluas-luasnya langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan ayat yang 134, allazina yunfiquna fil
al-sarai wal aldoroi wal atsimina wal al-agyaza wal afina ani al nasi wallahu yubhibu al munsina, yang artinya yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dari Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan kehidupan diri orang lain yang bersifat mudarat kepada orang lain. Itu disebutkan oleh HR Ahmad Ibnu Majah. Oke, ini setelah ini saya tampilkan beberapa foto-foto tentang racun, jenis-jenis racun cyanida, gambaran tentang cyanida. Oke, sekian vlog saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat bagi para penonton.